Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Salam adik-adik semuanya, apa kabar? Puji Tuhan semua dalam keadaan sehat. Nah, jikalau adik sakit, hendaklah adik-adik rajin minum obat dan minum air putih hangat agar lekas sembuh, dan juga berdoa minta kepada Tuhan supaya diberi kesehatan. Nah, adik-adik, siapa tadi pagi di sini yang bangun tidur dia berdoa? Nah, yang rajin baca Alkitab? Nah, mantap. Kalau adik-adik semuanya ada peningkatan saat ini. Nah, untuk itu kakak mengajak adik-adik di rumah untuk berkumpul dan kita mau berdoa. Ajak kakak, adik, dan abangnya ya. Kita berdoa, tidak boleh cubit kanan, cubit kiri. Nah, oke, kita tertib. Nah, saatnya kita berdoa. Lipat tangan, pejamkan mata, tidak boleh mengintip, boleh. Oke? Oleh sebab itu, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus. Saat ini kami hendak memulai ibadah online GKPI kami ya Bapak. Kiranya anak-anak kami Kau beri dia kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan segala cita-citanya agar tercapai ya Bapak. Ya Bapak, kami sebagai guru sekolah minggu, agar Kau beri kesehatan juga ya Bapak. Jikalau sakit ya Bapak. Ya Bapak, kami mau berdoa kiranya Kau urapi ibadah kami ini dari awal, tengah hingga akhir acara nanti dengan penuh kasih setiamu. Ajari anak-anak kami ini untuk saling mengasihi, terlebih juga mau menuruti nasihat orang tuanya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Nah, kakak undang adik-adik berdiri semuanya. Kita puji Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Ayo kita puji Tuhan bersama-sama. Kita mulai ibadah kita saat ini. Sekarang kita akan mengucapkan titah yang pertama. Mari sama-sama kita mengucapkannya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Baiklah, kita akan sama-sama mengucapkan, meminta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, saatnya kita mengucapkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama ya. Ibu ucapkan dari sini, kamu ucapkan juga di rumah. Yuk, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui doa syafaat kepadanya. Marilah kita melipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Allah Bapa kami yang begitu setia dan baik di dalam menyertai kehidupan kami. Bapa, hanya oleh karena penyertaan-Mu lah kami boleh menjalani hari-hari kami penuh dengan sukacita, dan kami juga bersyukur kepadamu atas nikmat kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu mengucapkan syukur kami serta pemujian kami kepadamu ya Bapa. Kiranya seluruhnya pemujian kami ini Bapa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga tidak lupa ya Bapa menyampaikan doa permohonan kami kepadamu atas anak-anak kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Itu juga kiranya kami guru-guru sekolah minggu beserta dengan para orang tua, kasih setiamu kiranya selalu memberikan semangat bagi kami di dalam mengikuti peribadahan. Bagi anak-anak kami Tuhan, berikanlah mereka kesehatan, berikan mereka Tuhan penyertaan-Mu di masa-masa pertumbuhan mereka, supaya di dalam masa pertumbuhan mereka Tuhan, mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang taat beribadah, takut akan Tuhan, dan percaya kepadamu Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Kiranya juga Tuhan di dalam menjalani masa-masa pertumbuhan mereka, di dalam masa pembelajaran, Tuhanlah yang selalu mengajari agar mereka ya Bapa dapat mengerti dan memahami jalan-jalan kehidupan mereka kelak. Bantu dan tolonglah mereka Tuhan, berikan mereka roh kepintaran, terlebih hikmat daripada Tuhan,
supaya mereka mampu ya Tuhan untuk bersyukur selalu dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami para orang tua ya Bapa. Para orang tua, Engkau berikanlah kiranya tanggung jawab. Engkau berikan mereka Tuhan hati yang sabar, hati yang penuh sukacita untuk selalu membimbing anak-anak di dalam mengenal kasih setia-Mu. Begitu juga Bapa, berikan mereka kesehatan, berikan orang tua kami ya Tuhan rezeki, agar mereka dapat melakukan tanggung jawab dalam kehidupan mereka untuk membimbing anak-anak ya Bapa. Berikan juga mereka Tuhan sukacita di dalam menuntun anak-anak kami di dalam peribadahan setiap minggunya secara online. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi guru-guru sekolah minggu Tuhan, seluruhnya para pelayan-Mu, pendeta, para penatua dan majelis ya Bapa yang melayani Engkau melalui gereja-Mu. Kiranya Engkau berikan selalu hati yang penuh sukacita dan penuh tanggung jawab Tuhan. Berterima kasih kepadamu melalui pelayanan yang baik, melalui pelayanan yang penuh dengan sukacita menghormati dan menyembah Engkau ya Bapa. Agar seluruhnya Bapa, apa yang kami lakukan sebagai pelayan-Mu boleh menyukakan hati-Mu, dan semakin banyak Tuhan orang-orang yang mengenal kasih setia-Mu di sepanjang kehidupan mereka. Begitu juga Bapa di surga, kami berdoa buat seluruh pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, agar melalui pekerjaan kami Tuhan, kami selalu memampukan diri kami untuk bersyukur dan memuliakan Engkau ya Bapa. Begitu juga Bapa, kami tidak lupa Tuhan berdoa bagi kota kami, kota Kisaran ya Tuhan. Kau berilah kiranya kedamaian, Kau jauhkan Tuhan dari bahaya, dari penyakit ya Bapa yang menimpa seluruh dunia ini, yaitu COVID-19. Terkhususnya lah buat kota kami ini Tuhan, kiranya Engkau jauhkan itu dari kami, agar kami Tuhan senantiasa boleh melakukan seluruh aktivitas kehidupan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu juga Bapa di surga, kami berdoa juga buat negara kami Republik Indonesia. Tuhan, begitu banyaknya Tuhan anak-anak-Mu, terlebihnya terkhususnya Tuhan di kota Jakarta yang mengalami penyakit COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kesembuhan, sekarena seluruhnya ini Tuhan adalah sepengetahuan. Tak ada Tuhan kuasa yang melebihi kuasa-Mu ya Bapa, karena Engkaulah yang menguasai bumi ini, dan kami percaya Engkaulah sumber kesembuhan, Engkaulah sumber penjaga kami Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Kiranya Engkau menguatkan selalu iman percaya kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkau akan selalu menyertai kehidupan kami. Bapa dalam surga, begitu juga ya Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkatinya. Kau berikan hamba-Mu Tuhan hati yang penuh hikmat, agar firman-Mu Tuhan dapat dinyatakan di dalam kebenaran. Dan sebagai pendengar, kami meminta kepadamu Tuhan, Kau memberikan kami pengertian, Kau memberikan kekuatan bagi kami, agar kami mampu Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Di seluruhnya Tuhan, doa yang kami sampaikan kepadamu, kami mohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami atas dosa perbuatan kami Tuhan, yang kami lakukan sengaja maupun tidak sengaja, agar tidak terhalang Tuhan semua berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan menjadi anak-anak. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Aku
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan Alkitabnya, siapkan dirinya supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah, sebelumnya kita berdoa dulu, semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami masih boleh berkumpul Bapa lewat ibadah kami walaupun hanya lewat online pada saat hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami, firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh kami dengar dengan benar-benar Tuhan dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami. Hadirlah Engkau Tuhan Yesus di dalam hati dan jiwa kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sudah berdoa kita? Sekarang mari kita buka Alkitabnya. Kita buka dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50 ya. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50 kita baca secara bersama-sama ya Nak. Ibu akan baca di sini, adik-adik di rumah juga harus membacanya. Beginilah firman Tuhan. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalam umbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca ya Anakku. Soal tentang keberanian dan takut. Sebelumnya Ibu akan bertanya kepada kita semua yang ada di rumah, termasuk Ibu ya Nak. Siapa yang pernah merasakan takut? Iya, pasti semua ya. Ya, semua pasti pernah merasakan takut. Takut ditinggalkan, takut tidak naik kelas, takut ujian, dan bermacam lainnya. Iya, tetapi diingat anakku, ketika kita merasa takut, kalau di rumah biasanya kita panggil siapa? Panggil bapak, panggil mama, kakak, dan abang. Tetapi harus kita ingat juga ada seorang yang harus kita andalkan di dalam kehidupan kita, yang harus senantiasa kita panggil, karena dialah adalah sang pemberani dan penyelamat kita ya. Siapa dia? Dialah Tuhan. Ya, Tuhan yang telah memberikan kehidupan bagi kita sampai pada hari ini.
seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan tentang seorang anak muda yang bernama Daud, yang pada saat waktu itu terjadi peperangan antara bangsa Filistin dan bangsa Israel. Bangsa Filistin merasakan dan merasa menang. Karena apa? Karena pada saat itu mereka melihat bangsa Israel tidak akan pernah bisa mengalahkan bangsa Filistin. Karena mereka mempunyai seorang prajurit yang gagah perkasa, ya, yang gagah perkasa, yang tinggi besar, dengan tubuh tegap sebesar raksasa. Pernah lihat raksasa nak? Pernah lah ya di film-film ya. Atau yang tinggi besar dan berbadan tegap, dengan jubah yang lengkap untuk berperang, yang membawa pedang, membawa senjata untuk berperang. Tidak demikian dengan bangsa Israel, nakku. Kenapa? Karena bangsa Israel tidak mempunyai seseorang yang bisa diandalkan. Ya, jadi mereka merasakan itu, merasakan bahwa bangsa Israel akan tunduk pada mereka. Itulah pada saat itu pemikiran bangsa Filistin. Tetapi apa yang terjadi? Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Karena apa? Tuhan telah menurunkan seorang hambanya melalui Daud untuk mengalahkan bangsa Filistin. Ketika bangsa Israel melihat bangsa Filistin maju, mereka mulai mundur karena mereka tidak mempunyai seseorang yang bisa diandalkan. Tetapi pada saat itu datanglah Daud mendekati bangsa Filistin. Tuhan memilih Daud karena Daud adalah anak yang percaya kepada Tuhan. Dan Daud tidak pernah takut akan sesuatu yang ada di hadapannya. Karena apa? Karena Daud sudah pernah merasakan anugerah Tuhan ketika Tuhan menyelamatkan Daud pada saat mengembalakan dombanya. Dia diselamatkan dari serigala dan beruang. Daud mengalahkan beruang, Daud mengalahkan serigala karena Tuhan menyertainya. Akhir cerita, pada saat itu bangsa Filistin maju mendekati bangsa Israel, dan Goliat ada di depannya. Goliat yang bertubuh besar, yang dikatakan sebesar raksasa, tinggi, tegap dengan perlengkapan sebagai prajurit. Sementara Daud hanya memakaikan baju seadanya sebagai gembala. Tahu adik-adik di rumah apa yang diandalkan oleh Daud? Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya mempunyai sebuah ketapel dan 5 batu. Itu pun batunya yang kecil-kecil, yang diambil dari tepian sungai. Mungkin kalau di pikiran kita merasa, mana mungkin ya kan? Dengan sebuah ketapel saja bisa mengalahkan seorang Goliat yang prajurit, yang tinggi besar, yang perkasa, dengan kelengkapan baju perang. Tidak mungkin kan? Tetapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita menyerahkan semuanya, ketika kita andalkan Tuhan, yakinlah Tuhan akan selalu beserta kita. Begitu juga dengan Daud. Walaupun dia tidak pakai pedang, walaupun dia tidak pakai senjata, dia andalkan Tuhan pada saat itu. Lalu, ketika bangsa Filistin datang mendekati bangsa Israel juga maju dengan Daud di depan. Lalu Daud ambil batunya, dia ambil ketapelnya, dia buat ketapel itu kencang-kencang, dia tarik, dia lemparkan tepat di dahi si Goliat. Apa yang terjadi adik-adik? Sekali tembakan saja ternyata Goliat jatuh, tumbang, mati seketika. Bangsa Filistin terkejut dan heran. Kenapa bisa seperti itu? Apa yang dikatakan Daud? Seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, maka bangsa Filistin akan jatuh di tangan bangsa Israel. Kalau kita mengandalkan Tuhan, yakinlah semuanya pasti terjadi. Kemenangan terjadi pada bangsa Israel. Karena apa? Karena keyakinan dan kepercayaan Daud ada padanya bahwa Tuhan adalah penyelamatnya. Jadi bagi kita, buat adik-adik di rumah semuanya, ingat nakku, jangan pernah takut.
apapun itu, apapun yang terjadi, baik di dalam masa sekolah, baik di dalam rumah ketika orang tua meninggalkan kita, atau kita sendiri di rumah, jangan pernah takut. Nah, ingat ada Tuhan selalu menemani kita. Roh Kudus selalu menyertai kita ya. Dan ingat firman Tuhan yang Ibu kasih pada hari ini. Mari kita buka nak, Yeremia 17 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. Yeremia 17 ayat 7 apa dikatakan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itulah firman yang boleh kita dengar. Mudah-mudahan firman Tuhan pada saat hari ini membuka hati, mata kita sebagai anak sekolah minggu untuk tetap menyerahkan semuanya pada Tuhan. Jangan pernah menyerah, tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong dan penyelamat kita. Itulah firman Tuhan yang Ibu kasih pada hari ini. Mari kita buka nak, Yeremia 17 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya. Yeremia 17 ayat 7 apa dikatakan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itulah firman yang boleh kita dengar. Mudah-mudahan firman Tuhan pada saat hari ini membuka hati, mata kita sebagai anak sekolah minggu untuk tetap menyerahkan semuanya pada Tuhan. Jangan pernah menyerah, tetap andalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong dan penyelamat kita. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penuntun, membuka hati untuk tetap semangat dalam menjalani ibadah kita, dalam menjalani hari-hari kita, terkhusus buat adik-adik sekolah minggu di rumah ya nak. Ibu berikan salam sehat semuanya. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kita sama-sama berdoa supaya waktu yang indah akan datang, kita boleh berkumpul di gereja untuk beribadah bersama-sama. Amin. Kita tutup dengan doa. Semuanya lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya ini menjadi awal dan kekuatan bagi kami untuk boleh menjadi anak-anak terang dalam menjalani kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan hanya dalam nama Tuhan, karena Engkau adalah pelindungku, penyelamatku. Hanya kepadamu kami boleh berseru Bapa, karena Engkau yang memiliki segala kehidupan kami, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi adik-adik nanti persembahannya dikumpul di rumah masing-masing ya. Lalu persembahannya diberikan kepada orang tuanya supaya orang tuanya membawanya ke dalam gereja. Jadi sebelum mengumpulkan persembahan, nafsu pengantar kita untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan, kita ambil dari Mazmur 9 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan.
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Amin. 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 Ku bersyukur Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Sampai jumpa.